Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maharento Kalimpo dari kelas H, mahasiswa psikologi Universitas Boswa. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika yang dimana topiknya adalah sejarah perkembangan ilmu zaman Yunani. Saya mengambil referensi dari buku utama tersebut, Filsafat Ilmu. Nah, saya akan mengulasnya dari buku tersebut. Nah, periode pada zaman Yunani ini sangat penting dikarenakan pada zaman itu disitulah pola perubahan pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, yang mana mitosentris itu masyarakat masih mengandalkan mitos dan tahayul, seperti ketika gempa, masyarakat menghubungkan dengan bahwa Dewa Bumi itu sedang menggelengkan kepala. Namun ketika filsafat dikenalkan, peristiwa tersebut bukan lagi aktivitas dewa, melainkan aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, pola perubahan pikiran tersebut berubah menjadi dari dihindari, ditakuti, menjadi didekati, hingga dikaji lebih dalam. Nah, dulunya manusia itu sangat pasif terhadap alam, namun sekarang lebih proaktif dan kreatif dalam mengkaji alam, bahkan meneliti lebih dalam tentang alam. Nah, karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Seperti yang kita tahu, kata filsafat dari bahasa Yunani, sophia, yang berarti kebijaksanaan, bisa juga berupa kecakapan. Kata filosofos awalnya dikemukakan oleh Heraklitos. Sementara ada orang-orang yang beranggapan bahwa yang pertama mengemukakannya ialah Pythagoras. Namun pendapat yang lebih tepat, Heraklitoslah yang pertama menggunakan istilah tersebut. Menurutnya, filosofos, ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan yang luas daripada kecintaannya akan kebenaran. Nah, diterapkan pada masa kaum Sofis dan Sokrates, yang dimana artinya sophisopein, yaitu penguasaan secara sistematis terhadap sebuah pengetahuan. Filosofia adalah hasil perbuatan dari filosophein, sedangkan filosof ialah orang yang melakukan tindakan filosophein tersebut atau sebagai pelaku. Mencintai kebenaran atau pengetahuan merupakan awal proses manusia menggunakan daya pikir mereka untuk dapat membedakan antara nyata dan ilusi. Nah, orang Yunani yang sangat percaya dengan dongeng dan tahayul, lama-kelamaan setelah dapat membedakan antara nyata dan yang ilusi, keluar dari zona yang percaya akan mitologi dan mendapat pengetahuan dasar ilmiah. Nah, inilah titik awal manusia untuk menggunakan rasio dan meneliti, mempertanyakan dirinya dan sekaligus alam jagat raya. Nah, karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang sangat luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui misteri tersebut. Nah, timbul pertanyaan di pikirannya seperti dari mana alamnya ini, bagaimana terbuatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu dipertanyakan di kalangan filosofos Yunani. Filosofos Yunani juga disebut sebagai filosofos alam karena fokus kepada penelitian alam. Nah, para filosofos alam ini disebut sebagai filosofos pra-Sokrates, sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut sebagai filosof pasca Sokrates, karena tidak hanya menguji alam tetapi mengkaji manusia dan perilakunya. Filosofos alam yang mengkaji pertama kali asal-usul alam adalah Thales. Ia diberi gelar Bapak Filsafat karena ia pertama kali memikirkan dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam ini. Nah, pertanyaan dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dari pendekatan mitos ataupun kepercayaan. Mengatakan bahwa alam ini berasal dari air sebagai unsur penting karena air dapat berubah menjadi padat seperti es, dapat berubah menjadi gas seperti uap. Nah, bumi pun berada di atas air.
Nah, setelah Thales muncul Anaximander. Anaximander menjelaskan bahwa substansi pertama harus kekal, tidak terbatas. Nah, ia tidak setuju unsur utama merupakan unsur-unsur yang ada seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus mencangkup semuanya, segalanya, dan meliputi segalanya, disebut sebagai apheiron. Nah, jika ia air, maka semuanya harus meliputi air, bahkan dengan yang berlawanan seperti api. Nah, Anaximander tidak puas hanya dengan menunjuk salah satu sebagai prinsip alam, tetapi menyelidiki lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Beda dengan Thales dan Anaximander, Heraklitos melihat alam sebagai sesuatu yang selalu berubah, seperti dingin berubah menjadi panas, panas berubah menjadi dingin. Segala sesuatu bertentangan, dan pertentangan merupakan kebenaran. Makanya ia berkesimpulan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Nah, ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam perubahan ini adalah Pantarei Udenmenei, yang dimana maksudnya semuanya mengalir dan tidak ada yang menetap. Nah, filsufos alam yang lain yang cukup berpengaruh itu Parmenides. Umur beliau lebih muda daripada Heraklitos. Nah, pandangan mereka itu bertolak belakang, yang dimana Heraklitos realitasnya itu dia berubah dan bergerak. Nah, sedangkan Parmenides itu sebaliknya, yang dimana realitasnya itu bersatu, tidak berubah dan menetap. Menegaskan bahwa yang ada itu ada, inilah kebenaran. Jadi ada dua pengandaian, yaitu pengandaian pertama bahwa ada itu tidak ada, dan pengandaian kedua yaitu ada itu serentak ada dan tidak ada itu serentak tidak ada. Nah, dari pengandaian tersebut disimpulkan bahwa yang ada itulah satu-satunya kebenaran. Benar tidaknya suatu pendapat dapat diukur dengan logika. Nah, berdasarkan pandangan ini, dia mengatakan bahwa alam itu tidak berubah, tetapi alam itu diam karena alam itu satu, yaitu ada, dan ada itu satu. Dia menentang pendapat Heraklitos yang mengatakan bahwa alam itu bergerak. Sejatinya alam itu diam. Menurut Parmenides, alam itu semu. Akibat dari pandangan ini muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Adapun filsufos lain, Pythagoras, mengembalikan segala sesuatunya kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun dari alam ini yang terlepas dari suatu bilangan. Unsur-unsur bilangan itu ada genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Seluruh jagat raya merupakan suatu harmoni yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu yang berdasarkan dapat dikembalikan pada sebuah bilangan. Jasa Pythagoras sangat besar dalam pengetahuan ilmu yang pasti dan pengetahuan alam. Hingga saat ini masih menggunakan ilmu pendekatan matematika. Matematika merupakan sarana ilmu yang sangat penting karena pendekatan matematika lah yang dapat diukur secara benar dan akurat. Setelah berakhirnya masa filsufos alam, muncullah masa transisi yang dimana penelitian alam bukan menjadi fokus utama lagi, namun penelitian terhadap manusia. Filsufos alam ternyata tidak memberikan jawaban yang memuaskan sehingga muncullah kaum sofis. Nah, kaum sofis ini mulai mengkaji manusia dan menyatakan bahwa manusia merupakan ukuran kebenaran. Utamanya ialah Protagoras. Ia mengatakan bahwa manusia merupakan ukuran kebenaran, menjelaskan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak ada kebenaran yang absolut di etika, metafisika, dan agama. Bahkan teori matematika dianggap tidak mempunyai kebenaran yang absolut. Tokoh lain dari kaum sofis yaitu Gorgias. Menurutnya ada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Nah, yang ketiga, sekalipun realitasnya itu dapat diketahui, namun tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Nah, sikap Gorgias ini dianggap oleh filsufos lain sebagai nihilisme, atau yakni kebenaran itu tidak ada.
Nah, pengaruh positif gerakan kaum filsafos cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan kepada filsafos bahwa penelitian berfilsafat ini bukanlah alam, melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Namun para filsofis setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran objektif tergantung terhadap manusia tersebut. Mereka membuktikan kebenarannya melalui metode praktis dengan cara dialog untuk menggali kebenaran. Contohnya tentang keadilan, dia akan bertanya tentang keadilan kepada prajurit, pedagang, guru. Nah, ketika sudah dikumpulkan, dia akan menarik benang merah secara universal tentang keadilan tersebut. Dari sinilah menurut Socrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan merupakan satu dan tidak bisa dipisahkan oleh lainnya. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Makanya ada semboyan yang populer yang tertera di kuil yang berisikan kenali dirimu sendiri. Nah, periode setelah Socrates disebut dengan periode keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian perpaduan antara filsafat alam dan filsafat manusia. Tokoh yang sangat menonjol ialah Plato. Ia adalah sekaligus murid Socrates dan orang yang menulis ide-ide Socrates. Menurutnya, kebenaran umum itu sudah ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di dalam bentuk ideanya. Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan dari alam empiris. Contohnya kuda di alam, berbagai macam warna, bentuk, bahkan jenis, tetapi ada unsur umum yang dapat membedakan antar kuda dengan sapi ataupun kambing. Nah, unsur umum inilah yang ada di dalam idea dan bersifat universal. Nah, menurut Heraklitos, segala sesuatu itu berubah. Nah, sedangkan Parmenides itu sebaliknya. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa Heraklitos itu benar, tetapi hanya berlaku alam empiris saja, sedangkan Parmenides pun benar, tetapi hanya berlaku bagi ide-ide yang bersifat kekal atau abadi. Nah, puncak kejayaan kefilsafatan Yunani berada pada masa Aristoteles. Ia merupakan murid dari Plato, orang filsofos yang dapat memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu semua manusia akan mati, premis mayor, Socrates seorang manusia, premis minor, Socrates akan mati, konklusi. Logika Aristoteles juga disebut sebagai pemikiran deduktif yang mengukur valid atau tidaknya suatu pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi menjadi 2 macam gerak, yaitu aksidental dan substansial. Nah, aksidental adalah bergantung pada sifat, seperti bayi menjadi anak menjadi remaja, terus menjadi dewasa, lalu menjadi tua. Aksidental dapat berlangsung berbagai cara, seperti gerak di tempat. Ada dari meja A ke tempat B. Ada gerak kualitatif, jadi salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun yang hijau berubah menjadi kuning. Yang terakhir yaitu gerak kuantitatif, yang dimana pohon dari kecil berubah menjadi pohon besar. Adapun gerak substansial yaitu perubahan dari satu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati disebut sebagai mayat, bukan lagi sebagai manusia. Aristoteles lah yang pertama kali membagi filsafat menjadi teoritis dan praktis, di mana teoritis itu logika, fisika, metafisika, terus praktis ada etika, ekonomi maupun politik. Bagian ilmu inilah yang merupakan pedoman hingga kemudian hari. Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu karena dapat meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah dengan secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional boleh dikatakan berakhir ketika setelah Aristoteles menuangkan pikirannya. Namun, sifat rasional tetap digunakan selama berabad-abad hingga filsafat memasuki dan tenggelam di abad pertengahan. Tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung zaman sebelum Masehi menjelang Neo
Platonisme, si filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.